Indonesia itu karena kita very diverse, itu kita harus bisa lebih amin bersama sih, gitu. Maksudnya ini kalau yang mikro, ultra mikro itu butuhnya low touch tapi high tech, gitu kan. Kalau yang udah kecil menengah itu justru butuhnya high touch tapi low tech, butuhnya one on one. Untuk UMKM di Indonesia naik kelas adalah lack of credit score dan juga kolateral yang ya chicken and egg, telur sama ayam, punya duit dulu, punya capex dulu atau punya apa dulu nih? Karena kita pikir nggak bisa hanya marketing aja. Jadi Mas Leo ini mungkin kalau yang belum kenal, dia adalah tokoh yang sudah lama di dunia perusahaan di Indonesia, sudah punya juga serial entrepreneur, beberapa bisnis yang sudah in and out, udah sukses. Enggak juga. Dan sekarang beliau duduk sebagai salah satu pemimpin di Smesco. Nah mungkin Mas Leo bisa introduce sedikit nggak ya mengenai Smesco untuk yang belum tahu di sini? Jadi kebetulan saya ini dari private sector yang kemudian ditarik oleh pemerintah untuk membantu UMKM di Indonesia. Walaupun itu tugas yang berat ya bro. Karena kita secara demografi itu UMKM itu ada 64 juta katanya gitu ya. Sedangkan itu dominasinya mikro, bahkan ultra mikro yang mencakup 95,5%, 95,5%. Artinya cuma 0,5% yang kecil menengah. So this is a totally different ball game ya antara mungkin yang hadir di sini dengan kenyataan yang di luar sana. Gitu. Dan jadi kebutuhannya berbeda dan lain sebagainya. Sehingga kalau kata menteri gua nih gitu, jadi dia selalu bilang Pak Teten itu kalau yang mikro, ultra mikro itu butuhnya low touch tapi high tech gitu kan. Kalau yang udah kecil menengah itu justru butuhnya high touch tapi low tech, butuhnya one on one gitu kan, butuhnya inkubasi gitu kan, butuhnya investasi. Itu kan mesti direview, ya kalau bahasa bisnisnya due diligence-nya kan lama ya. Iya kan, nggak bisa langsung automatic due diligence lah istilahnya gitu. Nah oleh karenanya kita membangun di Smesco ini karena apa ya istilahnya mandatnya adalah pemasaran, lembaga layanan pemasaran di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi kita mencoba membangun sebuah ekosistem dari awal yang bisa memberikan semacam gambaran bahwa yang dibutuhkan industri itu adalah pipeline gitu kan, pipeline daripada ekosistem yang bisa membantu mereka bahkan sampai ini kalau digambar tadi ada fulfillment center. Ngapain Smesco punya fulfillment center, iya kan? Terus kita juga punya satu lokasi itu namanya Smesco Labo. Ngapain Smesco punya lab gitu kan? Nah ini semua ada alasannya. Karena kita pikir nggak bisa hanya marketing aja. Tapi kita juga harus membuat misalnya business modeling. Ya, di Smesco Labo itu sebetulnya business modeling. Jadi tempat ini ada maker space, ada garage gitu kan, ada food lab. Nah yang seperti kita lihat ini semua untuk membangun business initiative and business ideas yang nantinya kalau istilah saya tuh ya bukannya didemokrasikan gitu kan kepada yang membutuhkan. Jadi istilahnya gini, R&D itu mahal ya. R&D itu salah satu komponen paling mahal untuk mendapatkan inovasi atau differentiator di bisnis kalian. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya para usaha mikro ini mereka justru mengadopsi bisnis model yang sudah di piloting sama pemerintah, bahkan sudah menjadi proof of concept gitu kan. Ada hasilnya, kemudian ini jadi open source. Jadi open source with no fee lah istilahnya karena IP-nya sudah dipegang oleh pemerintah. Itu yang dimaksud dengan democratizing the process gitu kan. Karena R&D itu di Indonesia kalau misalnya masih mikirin perut, mana ada R&D. Mikirnya besok dagang gitu kan. Besok dagang ya udah that's it. So these are the kind of things yang kita mau coba. Tentunya ini bukan is far from perfect. Karena kita juga bukan suatu lembaga yang punya anggaran besar gitu kan, tapi kita coba melakukan dengan banyak kolaborasi. Ya salah satunya dengan Coinworks, dengan banyak lagi lah gitu kan. Mitra-mitra kita yang aktif, yang memang sudah punya specific task dan punya specific differentiation dan services,
ya kita jadi kayak semacam super agregator untuk misalnya mengidentifikasi ini loh yang kalian butuhkan, makanya kenapa kita ada misalnya yang educationnya, providernya, ada access to finance, ada access to material gitu kan, ada access to legal gitu misalnya kalau butuh BPOM, butuh apa namanya pembuatan PT dan lain sebagainya itu ada program pendampingan dan lain sebagainya. Jadi ini semua, tapi ujung-ujungnya tadi saya cerita gitu maksudnya ini yang kita mau lakukan itu sebetulnya alternatif credit scoring untuk UMKM. Jadi nggak hanya harus selalu kalian tuh mesti punya kolateral. Walaupun ini masih mimpi ya teman-teman ya, masih mimpi karena itu yang menjadi salah satu bottleneck in my opinion untuk UMKM di Indonesia naik kelas adalah lack of credit score dan juga kolateral yang ya chicken and egg, telur sama ayam, punya duit dulu, punya capex dulu atau punya apa dulu nih, ide kah atau whatever gitu kan. Mungkin itu sih yang kita mau coba lakukan. Ya memang UMKM 60 juta, kita Coinox saja sudah 6 tahun juga baru reach-nya baru 2 juta doang nih. Nah makanya. Masih terlalu banyak ya. Masih banyak banget. Betul. Tapi tentunya kita selalu ingin berinovasi dan kita ingin memberikan seperti Anda bilang gitu kan, mencoba men-solve isu access to finance dan hopefully juga kita juga akan, ya kita sampai sekarang belum pernah ada yang pakai collateral juga sih. Oke. Jadi ya. kedepannya kita berharap dengan adanya solusi kita yang makin baik, bisa reach yang bisa lebih besar lagi sesuai dengan harapan pemerintah juga. Nah tapi dari sisi Smesco, kira-kira strategi atau unggulan apa yang Anda akan targetkan supaya bisa memaksimalkan impact kalau dibilang 60 juta, oke lah mungkin nggak mungkin bisa reach semuanya, tapi bagaimana maximize impact ke sebanyak mungkin gitu. Ya, bicara impact sebetulnya kan ini sesuatu yang kayaknya semua lini, instansi, kementerian semuanya juga sebetulnya harus memberikan impact gitu ya, termasuk private sector. Kalau kita nggak inklusif, kayaknya juga nggak ada market, bener nggak? So, at the end of the day, kita ini salah satunya nih, contoh ya yang ada di layar, ini platform reseller kita. Sebelumnya, reseller itu konotasinya adalah menjual barang impor, ya terutama dari negara tertentu, ya kan, yang membanjiri market kita. Nah, kemampuan reseller ini sebetulnya kita transform gitu menjadi kemampuan mereka atau willingness mereka jaringan ini untuk menjual barang-barang UKM. Tapi kan produknya harus di-engineer, betul ya? Produknya itu harus di-engineer sehingga bisa marginnya tuh 10x gitu misalnya, atau minimum 6x deh. Gitu ya, kalau kalian ngerti COGS sampai ke harga retail price, itu tuh marginnya mesti tebal. Kenapa? Karena kalau di reseller, itu lu mesti bagi-bagi. Mesti bagi sama ya ads, ya kan, itu udah 3x itu, atau 2x. Ntar mesti bayar pajak 1x, ya kan. Ntar COGS sama ini lagi marketing berapa, terus ada komisi 2x lagi, ya kan. Barang 200.000, komisinya 100.000, gitu kan. Baru resellernya mau jualin. Nah tapi kemampuan mereka untuk menjual produk in one day sampai jumlahnya itu fantastis. Contoh lah waktu itu saya ke Lombok, ada satu UMKM, enggak UMKM sih, omsetnya 1 miliar sehari gitu ya kan, enggak UMKM. Jadi dia bisa menjual sabun yang harganya COGS-nya itu cuma 9.000 ya dari Mataram Lombok, dia jual 99.000, gudangnya di Kemayoran, ya kan, bikinnya di Bogor, oke, dia bisa jual 10.000 per piece sehari, 10,000 pieces a day, gitu kan, dengan cara itu. Nah, oke lah kita nggak expect 10.000, kita cuma minta 1.000 deh, gitu ya, 1.000, marginnya lebih tipis, masa kalian nggak mau bantu sesama pengusaha di Indonesia. Nah, inilah yang kita lakukan dalam rangka misalnya leveraging gitu ya. Jadi kita leverage ke mereka dan juga ya dengan stempel Garuda lah maksudnya istilahnya ya. Dengan stempel Garuda masa lu nggak mau bantuin teman-teman kalian yang lain gitu kan. Ini yang kita coba lakukan. Nah Siren.id ini, Smesco Indonesia Retail Network itu adalah platform reseller. Terus kemudian kita punya fulfillment center yang menego misalnya kepada provider logistik. Oke, bisa nggak kita kasih flat rate? 9.000 Jawa Sumatera misalnya untuk barang-barang reseller ini supaya bisa tersebar lebih kemana-mana. Nah, this kind of negotiating, leveraging, concepting, ini yang kita mau maksudnya ini menjadi contoh
menjadi benchmark kalau berhasil. Kemudian nanti yang kita harapkan adalah ini menjadi sebuah bisnis model untuk Pemda sebetulnya. Jadi Pemda-Pemda itu nanti harapannya bisa mengadopsi hal yang sama, karena kita bisa kasih mereka pelatihan gitu, kita bisa kasih mereka istilahnya nih bisnis modelnya seperti ini gitu kan, cost-nya seperti ini dan lain sebagainya. Untuk mereka mengcopy, essentially adalah untuk menduplikasi ide yang sama supaya dia nggak harus trial and error gitu. Sebetulnya itu sih, karena ya there's only so much yang kita bisa lakukan dengan anggaran yang tersedia dan waktu juga ya yang tersedia. Jadi ini mini pilot lah ya, modeling yang hopefully itu tadi bisa lebih demokratis. Nah, kita kalau ngomong demokratis atau penyebaran ilmu, ide ataupun bisnis model gitu ya. Nah, apa peran dari sisi go digital ya? Apalagi dari sisi pemerintah kan selalu bilang oke, kita mau SME kita onboarding ke online gitu ya. Nah ini bagaimana modelnya Smesco ini bisa mendukung juga nih bisnis go digital? Oke, jadi waktu kita baru mulai itu database kita juga nggak terlalu besar. Sekarang kalau lihat ke smesco.go.id itu ada trackernya, jadi kita punya dashboard yang setiap hari itu naik terus. Itu sekarang kalau nggak salah terakhir saya lihat itu di 70 ribuan gitu kan. Ini dari 2000, ya dari 2000 ke 7000 itu dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun gitu kan. Kenapa bisa begitu? Ya selain yang tadi saya bilang ada cap Garuda tapi tanpa pemaksaan ya. Kita leveraging dan sebetulnya yang kita tawarkan adalah solution. Tapi very simple solution untuk UMKM. Ya of course kalau kita mau kasih itu sebagai services yang gratis notabene, ya dia harus daftar dong, harus onboarding gitu kan. Sehingga kita punya data, big data yang nantinya bisa diolah. Dan kemudian harapannya sebetulnya gini, onboarding kan first step aja. Setelah itu kan activity, online-nya bagaimana kita tracking. Ujung-ujungnya sebetulnya harapan kita itu nanti bisa dapat semacam business intelligence sih. Semacam BI, itu BI mahal ya by the way teman-teman ya. Kalau kalian subscribe BI itu ke the big four, itu bayarnya kan miliaran ya. Ya kan, mana mungkin UKM itu bayar miliaran atau ratusan juta atau puluhan juta kepada agensi yang menawarkan business intelligence atau trend report deh misalnya. Nah inilah yang kita harapkan, kalau seandainya lebih banyak lagi onboarding, sebetulnya kita bisa predict trend. Kita bisa predict forecasting mengenai apa yang misalnya tren masyarakat, consumer behavior, lokasi, harga dan lain sebagainya, betul kan? Ya, ini sebetulnya yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah. That's why dukungan terhadap onboarding ini seharusnya memang dengan bangga buatan Indonesia, itu kan juga sebetulnya itu, ya kan? Bangga buatan Indonesia, tapi sebetulnya atau mungkin ya bahkan another ya database, big data, blockchain semua ini kan tujuannya itu. Nah ini sewaktu UMKM go digital melalui Smesco, itu ada sales datanya juga melalui kalian juga? Kita nggak minta sales data, tapi nanti ketika mereka misalnya membutuhkan services yang akhirnya kita bisa melihat ya, mengintip misalnya datanya itu kan harus bisa kita translate ke sebuah program baru gitu ya. Salah satunya adalah ya itu trend forecasting gitu kan. Yang simple aja gitu, misalnya hari ini kamu buat merah, karena merah laku gitu kan. Instead of, biasanya trend forecast itu kan dikarang sama orang. Ya, I'm sorry, itu semua dikarang gitu. Saya dulu juga pernah jadi subscriber mengenai trend forecast di fashion gitu kan, adalah dari Amerika, itu bayarnya mahal. Itu semua kan ada orang-orang yang ceritanya menentukan arah tren ke dunia itu akan kemana. And then you subscribe, and then you go by it, dipatuhi sehingga akhirnya benar trennya kejadian. Padahal kan dimulai satu dari sebetulnya suggestion aja kan, sugesti gitu. Nah ini yang kalian harus mengerti bahwa sebetulnya Indonesia itu karena kita very diverse, itu kita harus bisa lebih amin bersama sih, gitu. Maksudnya ini kita mau attack apa, kita mau di sektor mana, mau kuatnya di mana, baru kita hajar bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri nggak kuat, gitu kan. Uangnya nggak cukup, marketnya nggak ada, gitu kan, kurang gitu. Kalau kita bareng-bareng baru bisa penetrasi. Jadi jangan ngomong ekspor dulu lah, gitu kan. Proses itu kan butuh investasi lagi ya. Itu dia, makanya bicaranya kan tadi kan saya bilang, ini gamenya di awal adalah investment.
Tapi kasih kesempatan buat yang mau di sana untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya capex-nya gimana covernya gitu kan. Itu sih. Oke, Pak Leo, Oke, terima kasih atas terima kasih semuanya, terima kasih Coinworks, sukses selalu.